Berjumpa kembali dengan saya, Mizanul Akrom. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar online tentang teori kritik manusia satu dimensi dari seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt atau Frankfurt School bernama Herbert Marcuse. Baik, langsung saja. Mari kita mulai belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi. Sebagaimana pandangan Marcuse bahwa satu dimensi sebenarnya telah merasuk di hampir semua sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat kita hari ini, termasuk di dalamnya satu dimensi dalam segi sosial ekonomi. Hari ini perkembangan sosial ekonomi memang kalau kita lihat dari sisi luarnya sebenarnya terlihat bagus karena sifatnya memang ada imperium citra. Sekarang hidup kita terlihat nyaman, lancar, enak, mau apapun fasilitas sudah ada. Hidup kita mudah dan tidak terlalu capek-capek lagi. Teknologi juga memungkinkan dan mendukung kebutuhan kita. Mungkin dulu kita berbelanja kebutuhan seperti celana, baju, buku, dan lainnya harus berbelanja langsung ke toko. Tapi sekarang kita tinggal pesan di toko online. Duduk santai di rumah, beberapa hari sudah sampai. Kemudian pesan makanan kita tinggal klik lewat handphone. Menunggu beberapa menit sudah sampai rumah karena ada yang mengantar, yaitu ojek online. Intinya, sekarang hidup kita dimudahkan oleh teknologi. Selanjutnya bahwa sekarang ini produktivitas naik, taraf hidup naik. Temuan-temuan baru semakin membuat hidup kita efektif. Seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Tapi ini semua jika hanya kita lihat dari sisi luarnya yang tampak. Kemudian kita lihat sosial ekonomi satu dimensi dari sisi dalamnya. Menurut Marcuse, yang pertama bahwa struktur sosial ekonomi itu sebenarnya awalnya adalah gagasan individu yang diterima oleh yang punya kuasa, kemudian dipaksakan kepada kita, dan juga dipaksakan kepada massa. Mungkin ini baik untuk sebagian, tapi tidak bagus untuk sebagian yang lain. Jadi, baik sistem atau struktur itu sebenarnya berawal dari usulan gagasan. Oleh penguasa kemudian dianggap baik, terus diimplementasikan. Semisal ada yang usul seumpama kota ini dibangun banyak mall, banyak hotel, dan gedung-gedung mewah yang lain. Mungkin orang lebih mudah dengan gedung-gedung mewah ini. Terus disetujui oleh penguasa. Terus dibangunlah struktur semacam itu. Dan mungkin baik dan bagus, tapi bagi sebagian yang lain tidak pas dan tidak cocok. Kemudian kedua, menurut Marcuse, masyarakat teralienasi karena ternyata peradaban modern yang teknologis ini fokusnya tidak pada manusia dan masyarakat, tapi pada teknologinya.
Selanjutnya yang ketiga, struktur pasar. Harusnya pasar ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi sekarang berubah hanya sebagai alat penguasaan dan pemerasan. Sekarang rajanya bukan orang yang punya kekuasaan tertinggi, tapi siapa yang menguasai pasar. Bahkan pemerintah sekalipun, apakah itu pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatif, itu akan kalah oleh teknologi pasar. Semuanya akan takluk sama pasar. Contoh sekarang, pemerintah dia akan pontang-panting dan bingung luar biasa jika pasar jatuh. Dan akhirnya apa? Pasar ini jadi alat, baik alat kekuasaan maupun alat pemerasan. Kita yang jadi konsumen ini hanya dijadikan objek pemerasan habis-habisan oleh pasar. Intinya, kita tidak dihargai sebagai manusia dalam mekanisme pasar hari ini. Karena yang dilihat pasar hari ini adalah berapa jumlah uang kita. Inilah struktur pasar hari ini. Akhirnya kita dikuasai oleh produsen, dan lahirlah yang namanya perbudakan baru, yaitu perbudakan sukarela. Istilahnya sih perbudakan, tapi kita senang diperbudak. Semisal contoh hari ini, begitu kita beli handphone terbaru, motor terbaru, dan mobil terbaru, kita bangganya luar biasa. Kemudian kita foto dan kita share di beberapa sosial media kita, entah itu di WA, Facebook, dan lainnya. Kita tidak sadar atas itu semua, padahal sejatinya kita diperbudak. Karena secara fungsi bahwa produk-produk itu sebenarnya sama, yang beda hanya merek dan harganya saja. Inilah mental budak kita yang diperbudak oleh pasar. Itulah situasi satu dimensi dari sisi sosial ekonomi menurut Marcuse. Kita cukupkan sampai di sini belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dari seorang tokoh atau filsuf mazhab Frankfurt bernama Herbert Marcuse dalam sesi video yang keempat ini. Jangan lupa saksikan video kelanjutannya belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dalam sesi video yang kelima. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.